Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup B kelas F akan menyampaikan materi Case Based Learning 1 Biodiversitas dan Evolusi mengenai topik Rapid Speciation of Wallacea Island Lizards atau spesiasi cepat pada kadal di Kepulauan Wallacea. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai materi ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepulauan Sunda Kecil yang termasuk wilayah Wallace merupakan kawasan transisi biogeografi antara Asia dan Australasia dengan tingkat endemisme yang sangat tinggi. Kondisi geografisnya terdiri atas pulau-pulau terpisah oleh laut dalam menyebabkan isolasi populasi dan mendorong terjadinya spesiasi, seperti yang terlihat pada Sphenomorphus melanopogon. Penelitian genomik yang dilakukan oleh Reilly et al. 2022 menunjukkan bahwa spesies tersebut merupakan kompleks spesies kriptik dengan perbedaan genetik antar pulau akibat isolasi. Berikut merupakan rumusan masalah dan tujuan penelitian berdasarkan topik yang kami ambil. Yang pertama, apakah isolasi geografis dapat menyebabkan spesiasi pada kadal Sphenomorphus di Kepulauan Sunda Kecil? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan genetik antar populasi kadal di setiap pulau? Yang ketiga, apakah faktor lingkungan dan geologi turut berperan dalam proses spesiasi tersebut? Dengan tujuan penelitian yang pertama, mengetahui pengaruh isolasi geografis terhadap terbentuknya spesies baru pada kadal endemik di Kepulauan Sunda Kecil. 2. Menjelaskan bukti genetik dan ekologis yang mendukung adanya perbedaan antara populasi. Dan yang ketiga, menggambarkan hubungan antara kondisi pulau dan proses evolusi kadal di wilayah Wallace. Saya Willy Pratiwi dengan NIM akhir B1A023209. Berikut adalah tinjauan pustaka yang telah kelompok kami susun. Yang pertama ada spesies Allopatrik yang merupakan spesies yang terjadi ketika populasi dari spesies yang sama terputus satu sama lain akibat perubahan geografis seperti munculnya pegunungan, pergeseran lempeng tektonik, pembentukan pulau baru, atau perubahan sosial seperti emigrasi. Spesies yang terbentuk melalui proses allopatrik mengalami isolasi posigotik dalam sistem reproduksinya. Akibatnya, spesies allopatrik ini tidak dapat melakukan reproduksi seksual dengan spesies lain yang terpisah. Kemudian yang kedua ada spesies kriptik. Spesies kriptik ini merujuk pada kelompok organisme yang terlihat sangat mirip atau bahkan identik dari segi morfologi, sehingga sebelumnya dianggap sebagai satu spesies. Namun secara genetik dan reproduktif mereka merupakan spesies yang berbeda. Organisme yang menunjukkan tingkat kesamaan morfologi yang tinggi di antara spesies atau spesies kriptik dapat diidentifikasi secara molekuler untuk memverifikasi spesies yang bersifat kriptik. Kemudian yang tiga ada kawasan Wallacea. Indonesia sendiri memiliki total luas wilayah daratan melebihi 1,9 juta km persegi, mencakup dua zona biografi fauna, yaitu Asia dan Australia, dengan kawasan Wallacea yang terletak di antara keduanya. Wilayah Wallacea meliputi pulau-pulau besar seperti Sulawesi, Lombok, Timur, dan Maluku. Keberadaan kondisi geografis dan ekosistem di Indonesia telah memberi dukungan bagi kelimpahan berbagai spesies flora dan fauna yang hanya dapat ditemukan di negara ini. Adapun faktor-faktor geologi yang dapat mempengaruhi terjadinya spesiasi, di mana yang pertama aktivitas tektonik yang kompleks seperti subduksi dan pengangkatan kerak bumi membentuk beragam pulau vulkanik dan non-vulkanik dengan rentang usia sekitar 10 hingga 12 juta tahun hingga kurang dari 1 juta tahun. Dan yang kedua, proses vulkanisme yang aktif yang terus berlangsung menyebabkan munculnya pulau-pulau baru serta penyatuan beberapa pulau paleo menjadi kompleks seperti Greater Flores dan Lombok Sumbawa yang memperkuat isolasi populasi antar wilayah. Selain itu, fluktuasi permukaan laut selama periode glasial menciptakan hubungan sementara antara pulau yang kemudian terputus kembali menghasilkan pula isolasi yang dinamis. Kombinasi aktivitas tektonik, vulkanisme, dan perubahan muka laut tersebut berkontribusi terhadap peningkatan diferensiasi genetik serta pembentukan spesies baru di Kepulauan Wallace. Kemudian, metode genomik untuk identifikasi spesies ini dilakukan dengan penyaringan gen mitokondria ND4 pada 245 sampel dan pemilihan 104 sampel untuk analisis lanjut menggunakan penangkapan ekson bertarget yang menghasilkan 1154 gen nuklir serta mitogenom lengkap. Data genomik kemudian dianalisis menggunakan metode filogenetik seperti maximum likelihood serta pendekatan koalesen yang dengan AstraL3, StarDist2, dan BPP untuk menentukan hubungan kekerabatan antar spesies. Analisis struktur populasi dilakukan melalui PCA dan structure untuk melihat perbedaan genetik antar populasi. Selain itu juga digunakan uji ABGD dan uji ABBA-BABA digunakan untuk mendeteksi kemungkinan introgresi dan aliran gen antar garis keturunan.
Pendekatan genomik yang komprehensif ini memungkinkan untuk identifikasi spesies secara lebih akurat berdasarkan bukti genetik yang lebih mendalam. Baik, selanjutnya terdapat isolasi geografis dan pembentukan spesies baru. Isolasi geografis berperan sebagai mekanisme penting dalam memicu pembentukan spesies baru pada kadal endemik di Kepulauan Sunda Kecil. Laut dalam yang memisahkan pulau-pulau seperti Lombok, Sumbawa, dan Flores menciptakan penghalang fisik yang efektif yang mencegah aliran gen antar populasi dari kadal genus Phenomorphus. Kondisi ini menyebabkan masing-masing populasi yang terpisah mengembangkan ciri genetik yang unik, sehingga membentuk kelompok-kelompok baru yang secara genetik berbeda. Analisis genetik terhadap 1154 bagian gen mengungkap struktur populasi yang sangat terpecah-pecah di mana setiap pulau memiliki kelompok kadal yang khas. Dikutip dari penelitian dari Reilly et al. 2022, proses geologis yang rumit dengan susunan pulau yang terus berubah semakin memperkuat efek isolasi ini, menciptakan kondisi yang ideal bagi terjadinya spesiasi alopatrik yang menjelaskan tingginya jumlah spesies khas dan keragaman spesies tersembunyi di kawasan Wallacea. Berikut merupakan bukti-bukti adanya rapid speciation yang terjadi pada kadal di Kepulauan Wallacea. Berdasarkan penelitian Reilly et al. Tahun 2021 mengenai data spesiasi genetik genus Draco di wilayah Wallacea, ditemukan yang pertama pohon filogenetik mitogenomik dengan panjang 15.767 besper. Reilly et al. Telah menganalisis dan mengungkapkan terdapat 3 klaster utama Draco di Kepulauan Wallacea. Yang pertama ada Draco volens di wilayah Jawa hingga Bali, kemudian ada Draco bosmai di wilayah Lombok hingga Lembata, dan juga ada Draco timorensis di wilayah Timor hingga Rote. Ditemukan pula kurang lebih ada 19 garis evolusioner dengan banyak spesies endemik dan juga spesies kriptik, yang mana merupakan hasil dari isolasi antar pulau yang telah berlangsung sejak lama. Yang kedua, ada waktu divergensi dan migrasi antar pulau. Diketahui bahwasanya Draco ini telah memasuki wilayah Wallacea pada sekitar 5,4 juta tahun yang lalu, dengan pemisahan populasi utama terjadi pada sekitar 1 hingga 2,74 juta tahun yang lalu. Rentang waktu ini termasuk dalam rentang waktu yang cenderung cepat di antara vertebrata lainnya. Kemudian, tingkat migrasi antar pulaunya juga sangat rendah, yakni pada sekitar 0 hingga 0,25 individu per generasi, yang mana ini menandakan isolasi geografis yang terjadi itu sangat kuat dan mendukung terjadinya spesiasi yang lebih cepat. Kemudian, yang ketiga ada Genealogical Divergence Index atau GDI, yang mana sebagian besar genus Draco ini telah menunjukkan nilai GDI lebih dari 0,7. Hal ini mengindikasikan bahwa spesies-spesies Draco sudah mulai berbeda secara genetik. Pola ini juga menegaskan kembali bahwasanya telah terjadi divergensi yang tinggi yang memperkuat bukti terbentuknya spesies baru dan kriptik di Kepulauan Wallacea secara cepat atau rapid speciation. Bukti terjadinya rapid speciation pada spesies kadal di Kepulauan Wallacea juga diperkuat oleh penemuan Reilly et al. Pada tahun 2022 mengenai data spesies genetik pada genus Phenomorphus di Kepulauan Wallacea. Yang pertama, Reilly et al. Pada tahun 2022 ini telah menganalisis genus Phenomorphus melalui metode filogenetik mitogenomik dengan panjang 15.419 besper. Yang mana hasil analisis ini menunjukkan adanya 3 klade utama, yaitu Sunda Arch Clade, Widespread Clade, dan juga Eastern Clade. Spesies ini terbentuk sesuai dengan sebaran geografis antar pulau di kawasan Wallacea. Hasil ini juga menegaskan bahwasanya isolasi geografis yang terjadi secara berulang di Kepulauan Wallacea itu telah mendorong terbentuknya spesies kriptik dan endemik di setiap pulau. Yang kedua ada waktu divergensi dan migrasi antar pulau. Diketahui pemisahan populasi Phenomorphus telah terjadi dalam kurun waktu 1 hingga 12 juta tahun yang lalu, dengan periode utama terjadi pada 4 hingga 6 juta tahun yang lalu. Kemudian nilai migrasi antar populasi yang sangat rendah, yakni berkisar kurang dari 0,5 individu per generasi, menandakan telah minimnya aliran gen di antara pulau-pulau di Wallacea. Pola ini menggambarkan terjadinya proses kolonisasi secara bertahap dari arah barat ke timur yang disertai dengan rapid speciation.
Yang ketiga ada Genealogical Divergence Index atau GDI. Hasil analisis GDI pada genus Phenomorphus menunjukkan bahwasanya genus ini memiliki dua garis yang memisahkan, yakni nilai GDI berada pada 0,3 hingga 0,6 menandakan bahwasanya populasi genus Phenomorphus masih berada dalam tahap divergensi. Sementara nilai GDI lebih dari 0,7 pada sebagian besar clade menunjukkan bahwasanya banyak populasi dari genus Phenomorphus telah terpisah secara genetik dan berevolusi menjadi entitas atau spesies yang baru. Nilai GDI yang tinggi ini juga memperkuat keberadaan spesies kriptik endemik yang muncul akibat isolasi jangka panjang di Kepulauan Wallacea. Selanjutnya yaitu ada hubungan kondisi pulau dan proses evolusi kadal di wilayah Wallacea. Aktivitas geologis seperti letusan gunung Merapi dan perubahan permukaan laut berperan penting dalam membentuk pulau-pulau baru yang terisolasi di wilayah Wallacea. Ketika pulau baru terbentuk, organisme yang berhasil mencapai daerah tersebut menjadi populasi awal yang terpisah dari daerah asalnya. Karena terhalang lautan luas, aliran gen antar populasi terhenti sehingga setiap kelompok berevolusi secara mandiri. Dalam jangka waktu lama, perbedaan genetik pun muncul akibat mutasi, seleksi alam, dan tekanan lingkungan yang berbeda di tiap pulau. Setiap pulau di Wallacea memiliki kondisi unik, mulai dari variasi suhu, kelembapan, struktur vegetasi, hingga ketersediaan sumber daya makanan yang mendorong terjadinya adaptasi lokal pada populasi kadal. Adaptasi ini tampak pada perubahan morfologi seperti ukuran tubuh dan warna kulit, serta kemampuan fisiologis dalam menghadapi perbedaan suhu dan intensitas cahaya. Proses ini dikenal sebagai spesiasi alopatrik, yaitu pembentukan spesies baru akibat isolasi geografis dan perbedaan lingkungan. Fenomena tersebut terbukti pada kadal Draco di Kepulauan Sunda Kecil, di mana setiap populasi di pulau berbeda berevolusi secara independen selama jutaan tahun. Dengan demikian, kombinasi antara isolasi geografis dan heterogenitas lingkungan menjadikan Wallacea sebagai kawasan penting untuk memahami bagaimana spesiasi dan evolusi berlangsung pada organisme kepulauan. Berdasarkan topik yang telah kami angkat dengan judul Rapid Speciation of Wallacea Island Lizard atau spesies cepat pada kadal di Kepulauan Wallacea, dapat disimpulkan bahwasanya isolasi geografis di Kepulauan Sunda Kecil terbukti menjadi faktor utama terbentuknya spesies baru pada kadal endemik. Pemisahan pulau oleh laut dalam disertai aktivitas geologi dan perbedaan kondisi ekologis dapat memicu divergensi genetik yang menghasilkan spesies kriptik di setiap pulau. Fenomena evolusi ini tidak hanya memperkaya keanekaragaman hayati Wallacea, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui adaptasi lokal dan interaksi antara spesies. Dan secara tidak langsung, stabilitas ekosistem tersebut mendukung kehidupan manusia, terutama dalam penyediaan jasa ekologi seperti pengendalian populasi serangga dan keseimbangan rantai makanan.